Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Siti Nur Hijrianti. Nah, di video kali ini sangat berbeda dari video-video sebelumnya. Kalau sebelumnya saya sudah memaparkan materi bahasa Indonesia tentang pelajar SMP. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi materi tentang soal PPPK atau P3K. Oke, untuk itu kalian sebagai guru atau tenaga pendidik yang akan mengikuti tes P3K sebaiknya jangan skip video ini, oke? Untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Setelah video ini selesai, silahkan kalau kalian suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat, klik tombol like-nya dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Nah, oke, langsung aja kalau gitu. Untuk kalian semua para tenaga pendidik honorer pasti sudah tahu ya apa itu PPPK atau P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang akan dibuka oleh Kemendikbud atau pemerintah Indonesia di tahun 2021 ini. Nah, katanya pendaftarannya mulai Januari, tapi tesnya mulai bulan Mei. Untuk kalian yang penasaran alur P3K seperti apa, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Karena di video kali ini saya akan membahas soal yang pernah keluar di P3K tahun sebelumnya. Untuk tes P3K ini sangat berbeda dengan tes CPNS ya. Kalau tes CPNS itu ada tes SKD, SKB, dan wawancara untuk beberapa bidang tertentu. Kalau P3K ini ada 4 tes. Tes kemampuan manajerial, tes kemampuan sosiokultural, tes kemampuan integritas, dan tes kemampuan teknis. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal-soal tentang tes kemampuan integritas terlebih dahulu. Bagian soal dalam tes P3K ini saya beri bocorannya ya. Semuanya ada 100 soal. Soal tes manajerial 40 soal tes sosiokultural 10 soal tes kemampuan integritas 10 soal, dan soal tes kemampuan teknis 40 soal. Jadi semuanya ada 100 soal. Nah, 100 soal ini harus kita kerjakan atau kalian kerjakan dalam waktu 90 menit atau 1,5 jam saja. Nah, sebelum ke pembahasan soal, saya akan menjelaskan dulu apa sih pengertian dari integritas itu dan seperti apa tes kemampuan integritas. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terbaru, integritas adalah potensi dan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan dan kejujuran pada diri seseorang. Jadi sama seperti maksudnya kepribadian yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, sedangkan tes kemampuan integritas adalah konsistensi dalam tindakan, nilai-nilai, metode-metode, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Nah, orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki pribadi yang jujur dan berkarakter kuat. Itu yang dinamakan integritas. Nah, seperti apakah soal-soal dari tes kemampuan integritas? Langsung aja simak baik-baik. Oke, langsung aja kita ke soal dan pembahasan dari tes kemampuan integritas ya. Ini adalah soal nomor 1. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah A. Menolong dan mengobatinya, B. Menolong kemudian membawa ke rumah sakit, C. Tidak peduli, D. Melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor, E. Memberitahu anggota keluarganya. Nah, jawabannya adalah D yang saya tebalkan itu ya. Kenapa D? Karena kita lihat soalnya ya. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor,
prioritas Anda adalah menuju ke kantor, dan itu pun Anda sedang dalam tergesa-gesa, artinya Anda sedang buru-buru ke kantor itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Kenapa? Karena ketika kalian melihat situasi atau kondisi di situ banyak orang, misalnya banyak yang membantu, banyak yang menolong orang yang sedang kecelakaan tersebut, Anda tidak perlu repot-repot untuk mengobatinya, untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi Anda juga bukan berarti tidak peduli ya. Jadi tetap kalian harus melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Jika tidak ada siapa-siapa, baru kalian bisa memutuskan untuk menelpon anggota keluarganya kah, atau langsung membawa ke rumah sakit dan melanjutkan ke kantor. Jadi itu semua tergantung situasi dan kondisi, karena ingat prioritas kalian pada saat itu adalah menuju ke kantor. Semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Titik-titik merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia. Adalah pengertian dari, kita lihat inti dari soal tersebut, yaitu tantangan dan peluang bagi masyarakat Indonesia. Nah, di sini optionnya ada A, nilai-nilai budaya, B, kerusakan sosial, C, kebudayaan, D, keberagaman budaya. Kalau dari pengertiannya nilai-nilai budaya itu kan berarti seperti adat istiadat, nilai-nilai adat istiadat ya. Kemudian kalau kerusakan sosial mungkin seperti kesalahan, maksudnya contohnya aja deh langsung seperti tawuran. Nah, itu kan termasuk ke dalam kerusakan sosial ya, bukan merupakan peluang atau tantangan. Nah, kebudayaan sendiri tadi masih lebih luas, tidak fokus kebudayaan itu kan adat istiadat. Nah, yang lebih fokusnya berarti adalah keberagaman budaya. Nah, budaya ini kan banyak ragamnya, bisa merupakan tantangan dan bisa juga merupakan peluang bagi masyarakat Indonesia. Yang lebih tepatnya adalah keberagaman budaya. Lanjut kita ke nomor 3. Nah, atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi, pelosok atau ada berada di pelosok ya. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. Nah, ini bagaimana nih sikap Anda dengan tawaran, atau bukan tawaran, malah keputusan dari atasan tersebut? Nah, jawabannya A, menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja. B, mencari alasan karena dekat dengan atasan, jadi bisa dinegosiasi. C, bersedia dipindah tanpa membantah. Kemudian D, mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. E, berangkat dengan sangat terpaksa. Nah, kita ingat kembali ya pengertian dari integritas tadi. Di awal saya sudah jelaskan bahwa integritas adalah potensi atau kemampuan konsistensi kalian terhadap sesuatu, atau bisa juga profesionalitas kerjaan yang sedang kalian lakukan. Nah, di sini bagaimanapun, meskipun kalian sedekat apapun dengan atasan, jika perintah dari atasan A, ya kalian harus A. Kalau kata atasan B, berarti B. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C, bersedia dipindah tanpa membantah, karena bagaimanapun dia adalah atasan kalian dan keputusannya harus kalian hormati dan kalian setujui selama itu masih bisa kamu ambil gitu. Lanjut kita ke soal nomor 4. Pada akhir dari hari kerja normal, mungkin kalau bahasa gaulnya weekend ya, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? A, pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. B, menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur. C, menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. D, menyelesaikan pekerjaan dan harapan memperoleh uang lembur.
Menyelesaikan pekerjaan, tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Nah, sangat jelas sekali di sini jawaban yang tepat adalah menyelesaikan pekerjaan dan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Kenapa? Karena itu memang sudah kewajiban kalian mengerjakan tugas dan menyelesaikannya pada tepat waktu gitu. Meskipun itu hari akhir dari hari kerja normal, yaitu konsekuensi dari kalian kenapa tidak dikerjakan tepat waktu gitu. Jadi mau tidak mau kalian harus menyelesaikan pekerjaan tersebut dan tidak usah mengharapkan ada uang lembur atau tidak. Begitulah seseorang yang memiliki jiwa integritas yang tinggi. Kemudian soal nomor 5. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat atau teman atau kerabat ya yang tidak sependapat nih dengan usulan saya, dengan usulan kita. Apa yang harusnya kita lakukan? A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. B. Bersikeras agar usulan saya yang diterima. C. Meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. D. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Nah, di sini ada dua option atau dua pilihan yang sedikit mengecoh, yaitu A dan E. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut, dan yang terakhir tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Mungkin akan terkecoh ya oleh kedua pilihan itu. Kenapa saya memilih A atau kenapa kunci jawaban? Karena di sini kita harus memberi alasan, memberi respon dari pendapat tersebut. Nah, hanya option A lah yang memberi respon senang hati. Nah, itu dia maksudnya dari integritas yang tinggi ya. Jadi meskipun ada teman kita yang berbeda pendapat, kita harus tetap senang dan tetap senang dengan pendapat tersebut dan mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Kalau yang ini kan cuma beranggapan saja, anggapan kita ya, namanya juga pendapat, wajarlah beda. Itu kan hanya memiliki pandangan kita sendiri saja gitu. Kitanya tidak merasakan, bisa saja kita marah, jengkel, itu kan tidak ya, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus tetap senang hati dan menerima dan mempertimbangkan pendapat orang yang berbeda dengan kita. Jadi ada respon dan ada alasannya, tidak hanya alasan saja atau pandangan kita saja. Begitu. Semoga paham ya soal nomor 5. Kemudian soal nomor 6. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau saya menggunakannya. B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. C. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. D. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. Membawanya ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya dengan diam-diam. Nah, ini galau nih ya kalau hal tersebut benar-benar terjadi oleh kita. Apa yang harus kita lakukan? Ini banyak banget pilihannya, dan kalau sejujur-jujurnya kalian itu kan pasti jawabannya bisa membawa ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya dengan diam-diam. Itu bisa, sangat bisa ya. Atau untuk kalian yang tidak punya uang, bisa aja D saja, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman tanpa membawanya ke bengkel ya, tanpa memperbaiki mobil tersebut. Bisa saja itu terjadi. Jawaban D dan E bisa. Kalau A ini sudah pasti salah ya, karena bagaimanapun kita tidak boleh diam-diam
menyimpan kendaraan tanpa ada yang tahu dengan kondisi yang rusak pula kan. Kalau C, mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut juga masih kurang tepat karena tidak ada kejelasannya bagaimana gitu. Yang paling tepat itu B, membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Jadi yang pertama kita harus tanggung jawab dulu karena kita yang menabrakkan kendaraan tersebut. Tanggung jawabnya dengan cara membawa kendaraan tersebut ke bengkel. Setelah kendaraan itu beres, barulah kita lapor bahwa saya telah menggunakan kendaraan dinas dan mengalami tabrakan, tetapi saya sudah membetulkannya ke bengkel. Nah, terserah setelah itu pimpinan mau memberi hukuman atau tidak. Itu namanya sikap yang berintegritas. Paham ya? Jadi meskipun kalian bisa misalnya karena kalian berpikir orang yang berintegritas adalah orang yang jujur, jadi kalian menjawab misalnya D, hanya melaporkan tersebut, menerima hukuman dari pimpinan gitu. Atau kalian karena kalian memposisi orang tersebut, berarti kalian aja jawabannya, karena kalau jadi orang itu kalian akan jawab jangan seperti itu. Jadi kita harus memilih option yang paling baik dan paling realistis dan paling tidak merugikan siapapun gitu. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke nomor 7. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline atau tenggat waktu. Nah, respon saya adalah A, mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. B, hanya mengerjakan tugas yang saya senangi. C, mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan tugas. D, mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. E, mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja, yang penting sudah dianggap bertanggung jawab. Nah, ini juga berat ya, nyambung dengan yang tadi. Kalau misalnya kalian berpikir jawaban yang berintegritas adalah jawaban yang paling baik, itu mungkin di soal nomor 7 ini kalian akan menjawab opsi A, mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline, ya kan? Tapi kita lihat lagi di soalnya di sini, dari sekian pegawai di kantor saya merasa beban. Nah, tugas terberat ada pada saya. Jadi dari soal itu kita sudah diminta, sudah diberi petunjuk bahwa tugas itu berat. Dan paling berat ya, terberat itu diberikan kepada saya. Otomatis kita sudah tahu kalau itu beban, kita merasa terbebani. Jadi pilihlah yang ada kata bebannya. Nah, ada di option D. Tapi tetap kita karena sebagai pegawai yang baik mengerjakan tugas itu dengan baik tentunya ya. Walaupun meskipun tidak dengan senang hati, mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Itu yang betulnya. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke nomor 8. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Nah, respon saya adalah A, berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B, dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C, memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D, memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E, tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Nah, ini mah sudah sangat jelas ya. Pilihan jawaban yang paling tepat dan paling benar ada di opsi E. Karena bagaimanapun secara profesionalitas kerja kita tidak boleh membocorkan hasil keputusan rapat
sebelum orang yang beri izin atau dia yang mengumumkan hasil rapat tersebut gitu. Jadi tunggu orang yang berwenang yang mengumumkan hasil rapatnya, bukan diri kita. Kita hanya sebagai notulen atau yang menulis jalannya rapat. Lanjut, nomor 9. Bagi saya bekerja adalah A. Beribadah, B. Tugas, C. Kewajiban, D. Kebutuhan, E. Mencari uang untuk nafkah. Nah, di sini pilihan jawaban yang benar adalah E. Mencari uang untuk nafkah. Kenapa? Karena di sini bekerja yang diminta adalah bekerja dalam artian sebenarnya ya. Kalau beribadah itu kan sholat, puasa, itu namanya beribadah. Kalau tugas-tugas itu yang diberikan oleh atasan kepada bawahan. Kewajiban itu banyak, ya. Kemudian kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan hidup ya tahulah kebutuhan sehari-hari, makanan pokok, beli baju, bukan beli baju maksudnya menggunakan pakaian, sandang, pangan, papan, itu kebutuhan. Nah, sedangkan bekerja adalah mencari uang. Untuk apa? Begitu gampang kan? Kemudian yang terakhir, soal nomor 10. Sebagai rekan kerja, pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Sebagian berarti ada yang tidak, ada yang iya. Bagaimana dengan Anda? Nah, nih, Anda harus mengikuti yang mana nih? Yang pulang lebih awal atau yang sesuai jadwal? Jawabannya adalah A. Karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. B. Banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya. C. Demi toleransi saya ikut melakukannya. D. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Nah, ini kalau kita jujur banget sih, ini pasti akan banyak yang memilih opsi A, ya kan? Karena banyak yang melakukannya, ya mungkin hal itu tidak mengapa, tapi itu salah. Yang betul adalah tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jadwal. Kalau D, saya tidak melakukannya agar dinilai staf yang rajin. Nah, itu kan berarti menandakan bahwa kita adalah pegawai yang penjilat ya, melakukan sesuatu karena hanya ingin dinilai oleh atasan kita adalah rajin, berarti kita tidak tulus melakukan hal tersebut. Jadi yang lebih tepat dan yang paling benar adalah jawabannya E, tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Oke, selesai soal integritas. Hanya ada 10 soal di tes PPPK. Jadi untuk kalian yang merasa ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.